Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Rahmat Adriansyah, pada mata kuliah Manajemen Humas. Status sebagai mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang dengan NIM 200002134. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik dari manajemen humas, yaitu mengenai perbedaan antara public relation atau humas dengan marketing, branding, dan advertising, atau yang lebih kerennya dikenal dengan public relation versus marketing, branding, and advertising. Teman-teman yang berbahagia, sentral dari profesi public relation adalah kemampuan dalam berkomunikasi, hubungan dengan seluruh lini yang ada di perusahaan atau lembaga, termasuk juga seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang tentunya menjadi target market pula sebagai public external dari lembaga tersebut. Tentu, satu lembaga perusahaan memiliki target market yang biasanya target market tersebut adalah masyarakat secara luas. Bagaimana perbedaan public relation atau humas dengan marketing, advertising, dan branding? Keempatnya terlihat sama, namun sebenarnya sangat jauh berbeda. Public relation pada prinsipnya akan terpecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, marketing public relation atau MPR, yang mana bertujuan untuk membentuk ataupun memperbaiki citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian, MPR ini tidak hanya serta-merta mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan atau lembaga, sehingga semakin memudahkan penjualan dan merealisasikan kinerjanya kepada publik eksternal menjadi semakin terbantu pula, sehingga inti dari hal tersebut adalah seberapa baik citra yang telah terbentuk atau seberapa buruk citra tersebut sehingga perlu untuk diperbaiki. Jadi, berbicara mengenai marketing public relation, hal ini tidak hanya serta-merta mengenai keputusan pembelian, namun juga dalam hal membangun citra dari suatu lembaga maupun organisasi serta perusahaan. Teman-teman yang berbahagia, yang tidak perlu kalah penting adalah memperbaiki citra yang terlanjur buruk, yang mana hal ini sangatlah sulit daripada membentuk suatu citra. Hal ini dikarenakan membentuk citra hanya perlu bermain dalam hal strategi, bagaimana memunculkan citra yang baik di mata publik dan sebagainya, baik itu publik internal maupun publik eksternal dari suatu lembaga. Tetapi dalam hal memperbaiki citra yang itu lebih sulit karena mengganti atau merubah paradigma yang tidak hanya membutuhkan strategi, namun juga membutuhkan waktu untuk meluruskan kepercayaan publik, yang mana juga membutuhkan energi, biaya yang lebih, dan sebagainya. Sehingga yang perlu diingat oleh kita sebagai calon praktisi public relation ataupun public relation officer adalah jangan sampai citra suatu lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja nantinya terlanjur buruk. Maka kita harus mampu untuk mewanti-wanti, harus mampu untuk memproyeksikan terlebih dahulu agar tidak timbul masalah, agar dapat memecahkan permasalahan yang hadir di pertengahan jalan nantinya, sehingga citra suatu lembaga yang telah dibangun sedemikian rupa tetap terjaga dan tetap memiliki konsumen yang mana mempercayai lembaga tersebut. Selanjutnya, MPR ataupun Marketing Public Relation ini sendiri memiliki arti sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian berbagai macam program yang mendorong adanya nilai beli maupun minat beli serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi serta kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan produk-produk perusahaan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Maka teman-teman, marketing public relation ini sebagai salah satu saluran ataupun sebagai salah satu media bagi suatu tindakan bagi perusahaan dalam hal mereka untuk mengedarkan, memberikan ataupun memperlihatkan produk-produk perusahaan tersebut agar nantinya dapat menambah konsumen. Yang kedua, kita masuk ke poin kedua, yaitu public relation juga meliputi corporate public relation atau CPR, yang mana merupakan salah satu fungsi manajemen dari suatu perusahaan.
Yang mana CPR ini atau Corporate Public Relation bertujuan untuk mendukung terselenggaranya tujuan dari masyarakat atau corporate-nya, sehingga tidak terfokus pada penjualan atau kepercayaan publiknya, tetapi lebih kepada corporate-nya untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik public relation yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan dalam bisnis dapat disebut dengan komunikasi marketing atau marketing public relation. Praktisi public relation atau praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung dalam divisi marketing. Public relation yang berorientasi marketing dibentuk oleh satu divisi baru yang bernama komunikasi dan marketing. Banyak pengelola marketing menerapkan public relation sebagai pendukung usaha promosinya. Marketing mix adalah pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari produk, price, place, and promotion. Jadi, dalam hal corporate public relation itu mencakup secara luas mengenai bagaimana nanti pemasaran dalam hal produk yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan ada juga istilah marketing mix yang nanti dilakukan pembauran dari pemasaran meliputi produk, price, place, and promotion. Selanjutnya teman-teman beralih kepada perbedaan public relation dengan advertising. Public relation peranannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik, menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Terpenting perlu kita garis bawahi bahwasanya public relation lebih kepada mengedukasi masyarakat. Mereka ingin memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sebagai public eksternal mereka. Sedangkan advertising erat kaitannya dengan iklan atau periklanan yang lebih mendekatkan pada selling message dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Intinya, bicara mengenai advertising itu sekedar penjualan informasi yang mana nantinya berorientasi pada pendapatan dari pihak yang memberikan dan menjual jasa advertising ini. Misalnya saja copywriting, typographic, script writing, maupun pembuatan film pendek dan sebagainya. Sehingga tujuan dari advertising adalah menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir dari lingkungan masyarakatnya. Kegiatan periklanan akan lebih berhasil jikalau kegiatan public relation yang dilakukan sebelumnya telah mampu menciptakan pengetahuan serta wawasan atau pengertian dari lingkungan publiknya. Baik market maupun masyarakat yang menjadi sasaran utama dari public relation itu sendiri terhadap produk maupun hasil dari lembaga yang sedang dipromosikan. Jadi, keberhasilan iklan akan sangat ditentukan dari keberhasilan public relation dalam menyampaikan atau mendidik masyarakatnya terhadap produk yang akan diiklankan. Jadi, di sini sangat krusial sekali peran dari seorang praktisi public relation karena mereka memiliki peranan penting untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik eksternalnya agar publik eksternal ini mampu untuk menelan ataupun mampu untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan dari pihak advertising ini tentunya. Selanjutnya teman-teman mengenai perbedaan public relation dengan marketing. Marketing adalah salah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produser dan konsumen. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab public relation dan periklanan juga mengkomunikasikan konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan. Jadi teman-teman, dalam hal marketing ini senantiasa hubungan lini yang secara langsung antara seorang produsen, penghasil, jasa, barang maupun produk dengan konsumen sebagai penikmat jasa, sebagai penikmat produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maupun lembaga. Tentunya teman-teman di benak khalayak, sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi, tetap fokus utamanya adalah pada kinerja public relation, maka setelahnya barulah marketing. Ketika seorang public relation officer telah mampu untuk mengedukasi masyarakat, dia telah mampu untuk membangun citra lembaga, telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka disitulah peran dari marketing mulai mengambil tindakan. Peran dari marketing, peran dari corporate, peran dari advertising, branding, dan segala macamnya.
Karena marketing kegiatannya lebih untuk mengatur arus barang atau jasa dan produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan berbicara mengenai hubungan antara pihak lembaga dengan pihak konsumen, tentu itu diatur oleh praktisi public relation. Karena tidak mungkin arus transaksi akan berjalan lancar sebagaimana harapan jikalau public relation tidak bekerja maksimal. Ketika suatu lembaga memiliki praktisi public relation yang mana mereka hanya tinggal diam, tidak bergerak, tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, maka dapat diyakini, dapat kita pahami bahwasanya produk yang mereka jual, jasa yang mereka berikan itu tidak akan diterima oleh masyarakat secara maksimal. Masyarakat juga kurang memiliki fasilitas ataupun kurang memiliki kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Jikalau pemahaman dan wawasan yang diberikan untuk meyakinkan konsumen dalam membentuk citra perusahaan lembaga terkait produk atau jasa yang dihasilkan belum tercapai, maka lembaga tersebut tidak akan dipercaya karena citra lembaga belum terbentuk. Maka di sini kembali lagi kita berbicara mengenai citra lembaga. Citra lembaga ini sangat krusial, sangat urgent bagi lembaga tersebut. Ketika citra telah terbangun, maka masyarakat, maka publik eksternal akan mempercayai lembaga tersebut, sehingga lembaga tersebut sebagai produsen bagi mereka yang membutuhkan konsumennya tentu. Klien akan berpikir dua kali untuk mendapatkan motivasi membeli apa yang dipromosikan oleh public relation, sehingga marketing dan advertising menjadi tidak bermanfaat besar ketika public relation belum berfungsi dengan baik. Perlu kita garis bawahi lagi bahwasanya marketing maupun advertising tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ketika public relation sebagai tumpuan utama tidak melakukan tugas sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan praktisi public relation dan periklanan tidak terbatas pada pemasaran. Bukan hanya sebatas pemasaran barang dan jasa yang komersial, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan-tujuan sosial ekonomi dan sosial budaya yang dikenal dengan social marketing. Selanjutnya, perbedaan antara public relation dan publicity. Publicity itu adalah suatu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, klien, publik eksternal sebagai target market tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi, publicity ini merupakan kegiatan untuk menceritakan, menggambarkan atau mendeskripsikan kepada konsumen kita. Entah itu konsumen dari publik eksternal, atau dari masyarakat secara luas, ataupun dari klien. Jadi publisitas itu suatu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya itu bisa baik atau tidak baik, bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat, mendatangkan keuntungan atau bahkan kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan. Jadi dituntut memang keprofesionalan dan kejelian, dan ini ada kaitannya dengan public relation. Keberhasilan public relation jadi fokus utama selalu pada public relation yang harus berhasil terlebih dahulu. Pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien terhadap produk dan jasa yang lembaga hasilkan harus sudah straight dulu. Yang dipikirannya, maka barulah publisitas mampu berjalan dan bekerja dengan seharusnya begitu. Publisitas biasanya menghasilkan suatu citra dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh oleh publik. Publisitas biasanya juga dilakukan melalui hubungan baik dengan pers ataupun hubungan baik sementara kinerja dan lain sebagainya, media dan sebagainya. Sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers adalah kerjaan dan public relation. Lagi-lagi kita yang menjadi sorotan adalah seberapa jauh public relation dalam memberikan peranan untuk menjalankan pekerjaannya, maka barulah kondisi yang lain dapat dilaksanakan atau publisitas dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman, kita harus menggarisbawahi, men-underline bahwasanya tugas dari public relation ini sangat urgent. Mereka berada di garda terdepan, mereka harus memberikan kinerja terbaiknya agar nantinya sektor lain dapat bertugas, dapat menjalankan tugas bagaimana ketentuan ketetapan, karena mereka bergantung kepada public relation.
Di sini saya akan memberikan sedikit analogi dalam hal membedakan mana yang marketing, mana yang public relation, advertising, dan branding. Ketika berbicara mengenai public relation, maka di dalamnya terdapat branding, marketing, dan advertising. Public relation ini mencakup secara luas, mencakup banyak hal, tetapi dalam marketing hanya terdapat satu pekerjaan, begitu juga dengan branding dan advertising, yang mana mereka hanya terdapat satu pekerjaan yang secara parsial terjadi. Ketika berbicara mengenai marketing, mereka hanya fokus kepada pemasaran semata, penjualan semata. Ketika kita berbicara mengenai advertising, mereka hanya berbicara mengenai pengiklanan semata. Begitu juga dengan branding. Sedangkan ketika berbicara mengenai public relation, kita berbicara mengenai marketing, mengenai branding, mengenai advertising, dan segala macamnya. Karena advertising, branding, dan juga marketing di lingkup public relation. Analoginya begini, ketika ada seorang anak muda suka terhadap seorang gadis, maka si cowok akan berupaya menjual diri agar si calon wanita tersebut tahu atau mengenali si cowok. Jadi, agar perempuan tersebut tahu, maka si pemuda harus mempromosikan dirinya sebaik mungkin. Maka kalau dalam hal marketing, si pemuda akan berkata seperti ini. Hey girl, you have to know that I am a great lover, please. Si pemuda akan berupaya untuk menyampaikan hal tersebut. Hey girl, you have to know that I am a great lover, please. Katanya kan, begitu. Tentunya, jadi si pemuda harus menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang yang sangat mencintai dan orang yang setia, serta dia harus tahu bahwa dirinya itu pantas untuk diperjuangkan. Jadi untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing adalah menjualnya terlebih dahulu agar orang lain tahu. Karena orang lain tidak pernah tahu tentang produk atau jasa maupun sumber daya yang akan kita hasilkan. Maka kita harus menjualnya terlebih dahulu, memasarkannya terlebih dahulu agar mereka tersebut mengenalinya. Berbeda dengan advertising, atau iklan, yang mana maka perlu dulu waktu yang banyak dan konsisten. Dia akan si pemuda tersebut akan terus berulang-ulang menyebutkan, Hey girl, please, you have to know that I am a great lover, please. Si pemuda harus berulang-ulang, baik itu melalui berbagai macam media. Ketika bertemu esok harinya juga menyebutkan I'm a great lover. Bahkan kirimkan surat dan sampaikan juga dalam hal surat menyurat. Si pemuda juga menyebutkan, Hello girl, I'm a great lover, I'm a great lover, please. Ataupun ketika terjadi perpapasan di jalan, si pemuda juga harus menyampaikan I'm a great lover, sehingga nantinya hal tersebut tentu menjadi iklan, menjadi brand, sampai dia terbranding dengan sendirinya. Ketika iklan telah bekerja sebagaimana mestinya, tentu branding akan hadir di sana. Secara tidak langsung, si perempuan akan memahami, wah ternyata laki-laki ataupun cowok ini memang a great lover tentunya. Setelah butuh waktu panjang, konsep branding akan terbentuk dengan melewati yang namanya marketing. Akan tetapi berbeda dengan public relation. Kalau marketing itu pekerjaannya menjual diri terlebih dahulu supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui. Jadi orang lain tidak akan tahu produk perusahaan atau lembaga atau organisasi kalau tidak dijual. Orang lain juga tidak akan mengerti kualitas barang atau produk dari perusahaan, lembaga, atau organisasi kita jika kita tidak menjelaskannya. Maka perlu kita untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menjabarkan, memberikan testimoni dan segala macamnya agar pihak public external sebagai klien, sebagai konsumen dapat mengenali dan mengetahui hal tersebut. Dalam konsep advertising, butuh waktu panjang dan berulang-ulang sampai orang lain paham mengenai produk kita. Sebagai contohnya, iklan yang tayang di televisi. Pasti sebagai penonton, kita tidak bisa memahami produk iklan itu hanya sekali menonton. Akan tetapi perlu beberapa kali menonton tayangan satu iklan tersebut agar kita memahami tujuan ataupun motivasi dari produk yang hadir di iklan tersebut, seperti nama produk, kegunaan, maupun manfaat dari produk iklan tersebut. Akhirnya, iklan tersebut akan terbranding dengan sendirinya. Akan tetapi, branding tersebut hanya sekedar diketahui masyarakat. Di sini tugas public relations sangat luar biasa. Ketika iklan telah bertugas, telah menjalankan tugasnya, dan produk tersebut telah terbranding, maka setelahnya adalah tugas lagi dari seorang praktisi public relation.
Mereka harus mampu untuk memberikan ruang bagi konsumen untuk testimoni segala macamnya, memberikan ruang bagi konsumen bagaimana untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi sebagai seorang praktisi public relation, kita tidak perlu public relation berfungsi sebagai advertising dan di dalam marketing, dan juga memainkan peran sebagai branding. Sebagai praktisi public relation atau praktisi kehumasan yang akan menjelaskan mengenai kehebatan dari kita praktisi public relation dan adalah orang lain, karena kita sudah terpublish dengan baik sebagai orang yang hebat. Jadi sebagai seorang praktisi public relation, kita tidak perlu berusaha payah menjual diri agar orang lain tertarik pada kita, akan tetapi justru orang lain yang akan memberi penilaian, marketing, branding, dan advertising. Yang mana hal itu sendiri atas kehebatan yang telah kita capai, karena secara tidak langsung ketiga hal tersebut yaitu branding, marketing, dan juga advertising sudah terikat dalam kegiatan public relation. Jadi kemampuan praktisi public relation melekat dengan kemampuan marketing, branding, dan juga advertising di dalamnya. Ketika kita berbicara mengenai public relation, maka poin-poin penting dalamnya juga meliputi marketing, juga meliputi advertising, dan juga branding. Menjadi seorang praktisi public relation mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab energi yang luar biasa, dan kemampuan marketing, branding, dan advertising yang dituntut di dalamnya sebagai kesatuan yang utuh bagi seorang praktisi public relation atau kehumasan. Tidak hanya unggul, tidak hanya mumpuni dalam komunikasi, tetapi juga ahli dalam hal pemasaran, dalam hal periklanan, dalam hal membranding suatu perusahaan, produk, maupun jasa. Public relation sebagai state of being adalah mewujudkan perwujudan kegiatan komunikasi yang dilembagakan ke dalam bentuk biro pada bagian divisi atau seksi dalam sistem manajemen public relation dengan adanya pimpinan. Praktisi public relation mempunyai kedudukan di bawah para pengambil kebijakan suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi yang sangat dihargai keberadaannya. Karena citra dari lembaga, perusahaan, atau organisasi adalah kendali dari kinerja dari para pengendali praktisi public relation. Mulai dari membentuk citra, menjaga citra, mengembangkan citra, dan mempertahankan citra lembaga tersebut. Bahkan memperbaiki citra lembaga apabila lembaga tersebut mengalami permasalahan atau tercorengnya nama baik dari suatu lembaga. Jadi, itulah pembahasan kita mengenai perbedaan antara public relation dengan marketing, branding, dan advertising. Perlu saya ulangi dan garis bawahi bahwasanya ketika kita membahas mengenai praktisi public relation, di situ telah meliputi 3 poin penting tadi yang telah saya jabarkan satu persatu. Di antaranya marketing, kemudian juga branding, dan advertising. Semua hal tersebut telah terliput di dalamnya, telah terinput dan telah mencakup secara keseluruhan. Karena public relation mengikat secara keseluruhan. Namun ketika kita berbicara mengenai salah satu aspek semata di bagian luar, di luar public relation, ketika kita berbicara mengenai marketing, tentu marketing hanya terfokus kepada penjualan semata, pemasaran semata. Ketika kita berbicara mengenai advertising, tentu juga hanya berfokus kepada periklanan semata. Dan begitu pula dengan branding. Jadi, ketika kita berbicara public relation, maka di sana kita harus memasarkan dan juga membangun citra lembaga. Ketika kita berbicara mengenai advertising dalam public relation, kita harus mengiklankan dan juga harus menjaga citra di lembaga. Karena kepercayaan, validitas dari masyarakat itu sangat penting. Masyarakat, kepercayaan dari mereka sebagai calon konsumen ataupun konsumen tetap ataupun klien yang telah bekerja selama sejak lama itu perlu dijaga dengan baik. Jadi itulah pembahasan kita. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan kita sebagai calon praktisi public relation dapat menerapkan ilmu ini nantinya agar mampu menjadi seorang praktisi public relation yang profesional dan handal di bidangnya. Sehingga kita dapat untuk mempertahankan, menjaga, membangun, bahkan nantinya kita juga dapat untuk memperbaiki citra lembaga ketika mengalami permasalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.